kompor dengan bentuk lain daripada yang lain, desainnya out of the box. Dan yang paling saya suka adalah model gas tabungnya, itu gas kaleng yang umum yang banyak di Indonesia. Ya, inilah soto Gestuk ST320. Di dalam kardus dapat tas warna hitam gini ya teman-teman, kayaknya bahannya kanvas sih. Lalu pas kita buka ada kotak kompornya nih, bentuknya mirip buku saku gini ya. Dan ini bukan kompornya ya teman-teman, tapi rumah kompornya atau tempat naruh kompornya dengan bahan stainless steel yang kokoh dan solid sih. Di dalam case atau rumah kompornya ini tersimpan kompor soto Gestuk ST320. Dan juga di dalam tas warna hitam ini juga ada pot support atau tatakan buat alat masaknya. Dan ada buku manual berbahasa Jepang semuanya ya teman-teman, nggak ada bahasa Inggrisnya. Untuk spek di atas kertas itu yaitu material kompornya stainless steel, terus tenaga pembakarannya diinfokan itu 2,1 kW. Untuk dimensinya ketika masih dalam keadaan terlipat di dalam case stainless steel ini, itu panjangnya 14,2 cm kali 7,8 cm kali 2,5 cm. Dan ketika terbuka itu panjangnya 19,5 cm kali 15,3 cm kali 7,7 cm. Untuk berat kompornya ketika di dalam pons atau tasnya itu seberat 434 gram. Tapi kalau buat kompornya aja sih beratnya 373 gram ya teman-teman. Kompor dengan bentuk kayak buku saku gini saya rasa cuman satu-satunya deh di dunia. Kalau dilihat sekilas pas kompornya masih dalam case stainless steel ini, nggak nyangka kalau ini adalah kompor ya teman-teman. Terus ada logo sotonya ya teman-teman, simple dan sederhana di bagian sisi case stainless steel. Case stainless steelnya juga ini kokoh dan solid ya. Lalu ada bagian kaki-kaki kompor ini ya teman-teman. Ini juga sebagai pengunci case-nya sih. Case atau rumah stainless steel ini selain tempat penyimpanan kompor, berfungsi juga sebagai rumah kompor dan juga berfungsi sebagai windshield atau pelindung angin ketika kompor sudah terpasang di case stainless steel ini ya teman-teman. Untuk bentuk kompornya sih persegi panjang ya. Bagian semburan apinya atau burnernya itu menggunakan bahan aluminium cor sepertinya. Lalu ada electric piezo ignition ya atau pematik apinya ya teman-teman. Nah, ini ada plat stainless steel sebagai pelindung panas untuk gas kalengnya. Solid banget sih ini pas dipegang. Lalu di bagian belakang ada valve atau tempat buat pemasangan gas kalengnya. Sepertinya ini bahannya kayak plastik gitu ya, tapi plastik yang solid nih, keras banget sih. Oke, kita masuk ke cara pasang kompor dan gasnya teman-teman. Pastikan switch gas dalam keadaan tertutup ya teman-teman dengan memutar ke arah kanan. Yang pertama itu kita pasang dulu gas kalengnya di kompor. Masukkan bagian yang menonjol keluar ini masuk ke lubang gasnya teman-teman. Posisikan coakan gas kaleng yang sejajar dengan dua lubang kecil di konektor gasnya yang ada di sebelah kanan ini. Lalu dorong gasnya sambil diputar ke kiri atau berlawanan arah jam. Lalu kita pasang kompornya, selipkan celah kecil pada bagian kompor ke bagian lancip atau bentuk segitiga yang terletak di sisi rumah kompornya. Terus badan kompor agak ditekan sedikit ya teman-teman untuk pengunciannya. Untuk mencopot gas dan kompornya, pertama tekan bagian plat stainless steel yang kayak per gini ya, kalau dipencet tuh kayak per teman-teman. Terus tinggal copot bodi dari kompor tersebut ya teman-teman. Terus copot gasnya dengan menekan sambil putar ke arah kanan dan tarik gas kalengnya keluar. Setelah selesai penggunaan kompornya, jangan lupa untuk masukin lagi ke dalam rumah kompornya. Dengan cara yang pertama, posisikan case-nya seperti ini ya teman-teman. Logo soto menempel di bawah tanah atau permukaan logo sotonya di bawah. Dalam keadaan switch gas tertutup, putar switch gas kompor ke arah kiri sedikit 90 derajat. Lalu masukkan kompor dengan posisi burner di bagian segitiga case kompornya. Pastikan bisa menutup sempurna ya teman-teman.
Demikian review singkat terkait dengan kompor soto Gestub ST320 ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.